Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak dalam satu dimensi mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang tertua, yaitu ilmu yang mempelajari gerak benda-benda. Perhitungan lintasan basbal atau kapsul ruang angkasa yang dikirim dari bumi ke Mars termasuk ke dalam jangkauan bidang ini. Jika kita membahas gerak, maka kita berhadapan dengan bagian dari mekanika yang disebut dengan kinematika. Jika gerak ini kita hubungkan dengan gaya-gaya yang berkaitan dengannya, dan dengan sifat-sifat benda yang bergerak itu, maka kita berhadapan dengan namanya dinamika. Nah, sekarang kita lanjutkan kinematika partikel. Selama geraknya sebuah benda dapat berotasi, misalnya basbal dapat berputar atau spinning, dalam geraknya menempuh suatu lintasan tertentu. Juga ada kemungkinan suatu benda bergetar atau bervibrasi selama geraknya. Seperti misalnya tetes air yang sedang jatuh. Kerumitan-kerumitan ini dapat dihindarkan bila yang dibahas adalah gerak benda ideal yang disebut dengan partikel. Nah, secara matematis, sebuah partikel diperlakukan sebagai titik, yaitu benda tanpa ukuran, sehingga rotasi dan vibrasi tidak perlu diperhitungkan dahulu. Nah, dua pertanyaan dalam menyelidiki gerak suatu benda yaitu, bagaimana benda tersebut bergerak? Nah, kemudian bagaimanakah hubungan antara gerak benda dengan penyebab gerak tersebut? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana benda tersebut bergerak? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab apabila dengan suatu cara kita dapat menentukan letak benda pada setiap saat. Nah, dari informasi ini ya dapat kita tentukan kemudian, yaitu berapa cepat benda tersebut bergerak dan bagaimana kecepatannya berubah dengan waktu. Nah, cara menyelidiki dan menyatakan gerak benda tanpa memandang sebab musababnya merupakan bagian mekanika yang disebut dengan kinematika. Nah, jadi di dalam kinematika kita menyelidiki letak benda sebagai fungsi waktu, yaitu dengan mencatat letak benda atau memotretnya pada setiap selang waktu. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, hasil penelitian Johannes Kepler pada abad 16 ya. Nah, ini menentukan bahwa bumi bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Nah, bagaimana hubungan antara gerak benda dengan penyebab gerak tersebut? Nah, karena adanya tarikan atau dorongan yang disebut gaya, laju, dan arah gerak benda dapat berubah. Nah, jika ada hubungan antara gerak sebuah benda dengan gaya yang bekerja padanya, jika kita mengetahui bagaimana suatu benda bergerak, kita akan dapat menentukan gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut. Nah, bagian mekanika yang mencari hubungan antara gaya dan gerak disebut dengan dinamika. Ya. Nah, sekarang gerak partikel. Ya. Partikel disebut juga benda titik, yakni benda yang mempunyai ukuran jauh lebih kecil dari lintasan translasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gerak translasi ya, ini gerak yang berhubungan dengan perpindahan seluruh bagian benda dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, pandang jarak dari bumi ke matahari, maka terhadap jarak ini, bumi dan matahari dapat dianggap sebagai partikel. Nah, pada umumnya,
gerak satu benda dapat dianggap sebagai campuran antara gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak rotasi, ini gerak putar. Pada gerak rotasi ada bagian yang tidak berpindah tempat, yaitu pada sumbu putar. Nah, di dalam kinematika partikel, ya, kita menyelidiki gerak benda dengan menentukan letak atau posisi benda pada setiap saat. Dalam gerak sederhana, ya, ini misalnya jika benda bergerak pelan pada garis lurus, maka kita dapat mempergunakan stopwatch dan menandai letak benda pada setiap saat. Kemudian kita catat letak benda sebagai fungsi waktu. Nah, sekarang kita pelajari kecepatannya. Seberapa cepat letak benda berubah setiap saat disebut dengan kecepatan. Atau kecepatan partikel adalah laju perubahan posisi dalam kurung letak benda terhadap waktu. Nah, kecepatan itu sendiri ada namanya kecepatan rata-rata dan ada namanya kecepatan sesaat. Ya. Nah, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai berikut. Ya. P ya, sama dengan mutlak X per delta X per delta T sama dengan X1 minus S2 minus T1 dibagi T2 minus T1. Nah, besaran delta X disebut perpindahan atau pergeseran atau vektor. Ya. Nah, besaran delta T disebut selang waktu atau skalar. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini gambarnya. Nah, misal pada saat T1, ya, sebuah partikel ada di titik A. Ini perhatian gambar ya. Posisinya dalam bidang XY. Dinyatakan dengan vektor posisi R1. Ya. Nah, pada saat T2, ya, berikutnya, partikel ada di titik B. Ya, dan ditunjukkan oleh vektor posisi R2. Nah, delta R sama dengan R2 min R1 adalah vektor pergeseran yang menyatakan perubahan posisi partikel ketika perpindahan dari A ke B. Nah, delta T, T2 minus T1 adalah selang waktu untuk bergerak antara kedua titik. Nah, kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu ini didefinisikan sebagai berikut. P sama dengan delta R per delta T sama dengan R2 minus R1 dibagi T2 minus T1 atau sama dengan pergeseran atau vektor atau selang waktu atau skalar. Nah, dari persamaan di atas tampak bahwa kecepatan rata-rata tidak tergantung pada lintasan partikel atau lurus atau melengkung, tapi tergantung pada posisi awal atau R1 dan posisi akhir adalah R2. Ya. Nah, misalkan seseorang berpergian ya, dengan mobil meninggalkan rumahnya. Kemudian setelah selang waktu tertentu, katakanlah 5 jam, ia kembali ke rumahnya. Nah, kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanannya ini adalah 0, karena pergeseran selama selang waktu tersebut adalah 0. Jika ingin diketahui kecepatan partikel pada suatu saat, misalnya saat partikel berada di antara titik A dan B, ini dipergunakan kecepatan sesaat yang didefinisikan sebagai berikut. P sama dengan limit delta T menuju 0, delta R per delta T. Atau secara otomatis, secara matematis, dalam notasi kalkulus dapat ditulis P limit delta T menuju 0, delta R per delta T sama dengan dr per dt. Ini merupakan turun satu dari posisi terhadap waktu. Nah, contoh. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X yang mempunyai persamaan X sama dengan A plus B T kuadrat. X sama dengan 10 plus 2T kuadrat. X dalam meter dan T dalam detik. A, tentukan perpindahan benda dalam selang waktu antara T1 sama dengan 4 detik dan T2 sama dengan 10 detik. Kemudian B, tentukan kecepatan rata-rata selama waktu tersebut. Ya. Kemudian C, tentukan kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 4 detik. Ya.
Nah, penyelesaiannya pada saat T1 sama dengan 4 detik. X1 sama dengan 10 plus 2 dalam kurung 4 kuadrat sama dengan 10 plus 32 sama dengan 42. X1 sama dengan 42 meter. Nah, pada saat T2 sama dengan 10 detik. Ya. X2 sama dengan 10 plus 2 dalam kurung 10 kuadrat sama dengan 10 plus 200 sama dengan 210. Nah, X2 sama dengan 210 meter. Nah, jadi perpindahan benda X1 minus X2 sama dengan 210 dikurang 42, jadi 168 meter ya. Itu yang A ya. Nah, kemudian yang B, kecepatan rata-ratanya. Pi sama dengan X2 minus X1 dibagi T2 minus T1. Berarti 210 dikurang 42 bagi 10 kurang 4. Jadi 168 bagi 6 sama dengan 28. Jadi V-nya adalah kecepatan rata-ratanya adalah 28 meter per detik. Nah, kemudian kecepatan sesaat pada T sama dengan 4 detik, P sama dengan dx per dt, d dalam kurung 10 plus 2t kuadrat per dt, sama dengan 4t, sama dengan 4 kali 4, 16. Jadi P atau kecepatan sesaatnya adalah 16 meter per detik. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan percepatan. Kecepatan partikel dapat berubah-ubah setiap saat, baik besar atau arah, ataupun kedua-duanya, yang disebabkan oleh adanya percepatan yang dialami oleh partikel tersebut. Nah, percepatan sebuah partikel adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Misalkan sebuah partikel pada saat T1 berada pada titik A dengan kecepatan sesaat T1 dan pada saat T2 berada di titik B. Dengan kecepatan sesaat P2, maka percepatan rata-ratanya dalam selang waktu delta T sama dengan T2 minus T1. Didefinisikan sebagai A sama dengan delta V per delta T sama dengan P2 minus P1 dibagi T2 minus T1. Sedangkan percepatan sesaatnya A sama dengan limit delta T menuju 0, delta P per delta T, ya, sama dengan dP per dt. Ini turunan satu dari kecepatan terhadap waktu T. Ya. Besarnya adalah A sama dengan mutlak A sama dengan dP per dt mutlak dP per dt. Ya. Nah, jika percepatannya konstan, ya, maka percepatan sesaat akan sama dengan percepatan rata-rata. Gerak lurus, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang gerak lurus. Benda dikatakan bergerak lurus jika lintasan geraknya berupa garis lurus. Ya. Nah, garis lurus ini dibedakan menjadi 3. Ya. Gerak lurus ini dibedakan menjadi 3. Ya. Gerak lurus beraturan, kemudian yang kedua gerak lurus percepatan tetap, kemudian gerak lurus percepatan berubah. Ya. Nah, ini yang gerak lurus beraturan. Gerakan benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap disebut dengan gerak lurus beraturan. P sama dengan tetap. Jadi A sama dengan dP per dt sama dengan 0. X sama dengan X0 plus PT atau X minus X0 sama dengan PT. X minus X0 disebut perpindahan atau perpindahan benda. Ya. Gerak lurus dengan percepatan tetap. Ya. Pada gerak ini, percepatan benda tetap, A sama dengan tetap, P sama dengan P0 plus AT. Ya. Laju rata-rata P sama dengan P plus P0 per 2. Ya. P sama dengan kecepatan akhir, ya. P0 kecepatan awal, A sama dengan percepatan dalam kurung tetap, T adalah waktu. Nah, dengan eliminasi T dari kedua persamaan di atas diperoleh P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2A dalam kurung X minus X0. Ya. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan X sama dengan PT. Contoh, ya. Laju sebuah kendaraan berkurang secara beraturan dari 90 km per jam menjadi 60 km per jam arahnya ke kanan dan bergerak sejauh 528 km. Yang pertama, tentukan
besar dan arah percepatannya. Kemudian yang kedua, waktu selama benda bergerak sejauh 528 km. Yang tiga, waktu yang diperlukan agar kendaraan tersebut berhenti. Yang keempat, jarak total yang ditempuh kendaraan tersebut mulai dari kecepatan 90 km per jam hingga berhenti. Nah ini penyelesaiannya ya. Gambar yang pertama X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 90 ya. Kecepatannya ya. X1-nya 528 km, Y1-nya 60 km ya. X2-nya, Y2-nya sama dengan 0 ya. Nah, diketahui P0 90 km per jam, P1 60 km per jam, X1 min X0 528 km. Besar dan arah percepatan atau A ya. V kuadrat sama P0 kuadrat plus 2A dalam kurung X min X0 ya. A sama dengan V kuadrat minus P0 kuadrat, 2 dalam kurung X min X0 sama dengan 60 kuadrat minus 90 kuadrat per 2 dalam kurung 528 sama dengan minus 4.500 dibagi 1056. Jadi sama dengan minus 4,26 ya. Nah, percepatannya adalah minus 4,26 km per jam kuadrat ya. Dengan arah A berlawanan dengan arah kecepatan kendaraan atau perlambatan ya. Nah, waktu selama benda bergerak sejauh 528 km dari rungkung T, rumusnya adalah P sama dengan P0 plus AT. T sama dengan P minus P0 per A, kemudian 60 minus 90 dibagi minus 4,26. Jadi sama dengan 7,04 jam. Nah, kemudian yang C, waktu yang diperlukan agar kendaraan tersebut berhenti, dalam T, benda berhenti berarti P2-nya adalah 0. Nah, rumusnya, P sama dengan P0 plus AT. T sama dengan P minus P0 per A, sama dengan 0 minus 90 dibagi minus 4,26, jadi 21,13 jam. D, jarak total yang ditempuh dengan kendaraan tersebut mulai dari kecepatan 90 km per jam hingga berhenti X2 minus X0. Nah, rumusnya X minus X0 sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Nah, X minus X0 ini 90, tinggal masukin 21,13 plus 1/2 dalam kurung minus 4,28 dalam kurung 21,13 ya kuadrat. Jadi sama dengan 1901,7 minus 950,99 sama dengan 950,71 km. Ya. Nah, contoh yang kedua, sebuah batu dilempar vertikal ya ke atas dengan kecepatan 290 meter per detik dari suatu tempat yang tingginya 200 meter dari tanah. Jika gravitasi sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat, tentukan ya waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimal. Kemudian tinggi maksimal benda bila diukur dari tanah. Kemudian yang tiga, waktu yang diperlukan oleh batu ketika dilempar hingga menyentuh tanah. Nah, yang keempat, kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Nah, ini penyelesaiannya ya. Benda mencapai titik tertinggi, maka P0, P sama dengan 0. P sama dengan P0 plus AT. 0 sama dengan 294 plus minus 9,8T. 9,8T sama dengan 294. T-nya adalah 294 bagi 9,8. 9,8 sama dengan 30 detik. Ya. Nah, B-nya X min S0 sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. X minus 200, 294 kali 30 plus setengah kali minus 9,8 kali 30 derajat. Nah, X minus 200 sama dengan 8820 minus 4410. X minus 200 sama dengan 4410. X1 sama dengan 4410 plus 2. X1 sama dengan 4610 meter. Ya. Kemudian yang C, benda atau batu tiba di tanah, berarti X2 sama dengan 0. X2 min X0 sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. A minus 200 sama dengan 294T plus setengah dalam kurung minus 9,8T kuadrat.
Minus 200 sama dengan 294T minus 4,9T kuadrat. 4,9T kuadrat minus 294T minus 200 sama dengan 0. T dicari dengan rumus ABC. X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Atau waktu yang diperlukan oleh batu ketika dilempar hingga menyentuh tanah, berarti waktu yang diperlukan batu ketika sampai tinggi maksimum ditambah waktu yang ditempuh batu dari tinggi maksimum sampai ke tanah. Nah, pada saat batu berada di titik tertinggi, kecepatannya adalah V0 ya. X1 min X2 sama dengan T0T plus setengah AT kuadrat. 4610 dalam kurung 0 T plus setengah 9,8 T kuadrat. 4610 sama dengan 4,9 T kuadrat. Nah, T kuadrat sama dengan 940816. Nah, T-nya berapa? 30,67. Jadi waktu yang diperlukan 30 plus 30,67 sama dengan 60,67 detik. Nah, kecepatan benda ketika menyentuh tanah P sama dengan P0 plus AT. 0 plus 9,8 dikali dengan 30,67. Nah, 0 plus 300,566. Jadi sama dengan 300,566 meter per detik. Ya. Nah, kemudian kita kasih contoh lagi ya.